Kita lihat dulu ada kaidah bagaimana hubungan keterpaksaan dengan kaidah keikhlasan. Baik. Ikhlas kalian, pertama, keterpaksaan itu menunjuk pada motivasi melakukan sesuatu. Sedangkan keikhlasan menunjuk pada kadar pahala yang didapatkan ketika ibadah dilakukan. Jadi, dibeda antara motivasi dengan hasil perolehan dari amal yang kita kerjakan. Motivasi kadang-kadang untuk urusan manusia itu bisa naik turun. Biasanya kalau sedang pengen cepat, kalau sedang malas dia turun. Sedangkan ibadah kita terbagi dua bagian. Ya, ada yang tidak bergantung motivasi, terserah motivasinya, mau sedang malas, mau sedang tidak, yang penting lakukan. Ini ibadah wajib. Maka sifat ibadah wajib mesti dipaksa. Tidak ada kaitan dengan malas ataupun tidak. Ya, harus dipaksa. Jadi antaranya apa? Sholat. Ya, kalau sudah sholat, paksa dari kita. Baik dalam keadaan malas ataupun dalam keadaan semangat. Karena ibadah yang sifatnya wajib tidak ada kaitan dengan semangat ataupun malas. Hubungan malas dengan semangat itu adalah faktor-faktor turunannya. Kenapa saya bisa semangat? Kenapa saya bisa malas? Itu ada faktor turunan. Ya biasanya malas untuk ibadah itu, maaf, bukan karena faktor apa yang didapatkan, bukan. Karena faktor ada maksiat yang masuk ke dalam diri. Hati-hati, biasanya kalau orang semakin bermaksiat, semakin malas beribadah. Kan hukumnya sederhana, ada baik, ada jelek. Kalau seseorang terus melakukan kebaikan, maka dia akan enggan melakukan yang jelek. Orang terbiasa dengan yang halal, maka dia tidak akan pernah biasa dengan yang haram. Termasuk orang terbiasa berkata-kata baik, dia tidak akan pernah punya kosakata yang jelek. Jadi kalau ada orang punya kosakata yang kasar, tidak baik, ya itu artinya banyak yang kotor masuk ke lisannya. Yang baiknya kurang, maka harus dikeluarkan dulu. Ya. Maka kalau konteks keterpaksaan tadi dikaitkan dengan persoalan ibadah yang sifatnya wajib, maka tidak ada hubungan dengan itu. Kerjakan. Ya. Adapun kaitan dengan keikhlasannya, bukan karena terpaksa atau tidak, ditujukan untuk siapa? Ya. Yang ditujukan untuk siapa? Kalau niat kita lakukan karena Allah, terpaksa atau tidak, harus dipaksa dulu kan ibadah itu, kata Nabi. Tetap, tapi orientasi kita tidak mungkin berbelok pada yang lain. Ya, tidak mungkin, mustahil. Hati kita akan mengatakan sekalipun dipaksa ibadah, tetap ibadah kepada siapa? Allah. Lillah. Tapi nanti urutan tingkat keikhlasannya akan berbeda satu dengan yang lainnya. Ya? Yang didorong-dorong akan lain dengan yang termotivasi dengan dirinya. Itu tingkat pahala saja yang didapatkan. Kecuali kalau motivasinya sudah dibelokkan pada kepentingan yang lain. Itu yang nanti akan mengurangi. Atau bahkan mohon maaf, dimunculkan untuk diketahui yang lain itu paling tidak disukai oleh Allah. Allah itu kan paling benci dengan sifat syirik. Syirik yang paling ringan itu riya. Dan kadang-kadang tidak terasakan. Hati-hati, dan riya itu paling berbahaya, bisa menggugurkan amalan. Batal sekaligus. Ya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 264. Posisi paling kiri sebelah bawah. Hati-hati. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shalawatikum bil manni wal adha. Hei orang-orang yang telah merasa punya iman, jangan Anda batalkan amal kebaikan yang telah Anda tendun dengan amalan yang bisa merusak dan mengganggunya, menghancurkannya. Kalau sholat Anda batal, artinya kan tidak dinilai ya. Harus diulang kan? Harus diulang. Baik, Anda sholat zuhur, sudah tahiyat akhir, tinggal salam gitu kan. Tiba-tiba batal. Dihitung nggak? Oh, sekarang berarti wudhu lagi, tinggal tahiyat. Kan tidak kan? Diulang dari awal kan? Diulang dari awal. Ya. Nah, ini yang paling menarik. Ada yang bukan cuma membatalkan secara fisik. Kalau batal secara fisik, pahala sebelumnya masih ada. Masih ada, karena niatnya berpahala. Kebaikannya berpahala. Dia mengulang dapat pahala lagi. Tapi ini ada yang menggugurkan, membatalkan pahala fisik dan pahala di jiwanya. Enggak sama sekali. Apa itu diantaranya riya? Teruskan ayatnya. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Seperti orang infak yang riya. Anda kira semua orang sholat selamat? Tidak. Ada yang celaka. Ya, surat Al-Ma'un itu fawailul lil musallin. Celaka orang sholat. Orang sholat aja celaka, apalagi yang tidak sholat. Tapi yang aneh, kok bisa orang sholat celaka? Apa yang salah? Alladzina hum yura'un, ujung ayatnya. Ya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, yang lalai dalam salatnya. Apa di antara sifat lalainya? Alladzina hum yura'un, karena dia saat dia akan menunaikan salat. Itu yang berbahaya. Ya, ada musim haji sekarang, umrah, riya, bahkan riya sebelum berangkat. Ya, tidak salah kalau Anda ingin misalnya mencari bekal-bekal yang baik. Al-Baqarah 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Silakan berbekal sebelum berangkat. Sebaik-baiknya bekal takwa. Rajin ibadah, rajin sholat, rajin tahajud sebelum haji, supaya saat sampai di sana hatinya sudah connect dengan Allah. Sudah biasa. Yang makna takwa yang kedua tadi, ya. Coba lihat, barangkali sebelum berangkat ada salah terhadap orang tua, ada kerabat, ya, diikhlaskan dulu, tenangkan dulu supaya berangkatnya enak. Tidak sedikit yang mengumpulkan orang-orang lain. Motivasinya awalnya bagus. Kumpulkan tetangga, kumpulkan yang lain. Ya, Bapak Ibu sekalian, kami akan berangkat haji. Mohon didoakan. Doakan supaya kami lancar hajinya, kembali dengan selamat. Ini haji pertama kami, Bapak. Ini haji pertama kami, Bapak Ibu sekalian.
Atau bahkan juga yang pertama mungkinnya di komplek ini Pak Haji belum Pak RT belum haji, Pak RW belum haji ya. Nanti kami doakan di sana mudah-mudahan semuanya bisa berhaji. Kami doakan langsung di depan kamu. Itu habis itu pahalanya sebelum dimakan. Ya, cukupkan untuk hari ini. Bila ada benar yang kami sampaikan, hakikatnya itu petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuntunan Rasulullah yang harus kita amalkan, segera jangan pernah kita tunda. Tapi bila ada Anda menemukan kekurangan dalam apapun, dalam uraian, dalam segalanya, itu mutlak kesalahan saya. Ya, silahkan Anda sampaikan supaya kami bisa perbaiki dan tinggalkan pendapat kami yang keliru, yang tidak tepat, ambil pendapat ustadz lain yang lebih baik sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Jadi, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.